Jumpa lagi bersama dengan Maximus Masankian Channel. Teman-teman sekalian, pagi hari ini saya ingin membagikan satu informasi yang tentunya ini menjadi tanda tanya besar, khususnya kalangan guru di NTT berkaitan dengan P3K. Yang mau saya bagikan ini tentang P3K di gelombang yang kedua. Nah, teman-teman sekalian, informasi yang kita himpun beberapa hari kemarin berkaitan dengan P3K angkatan kedua ini untuk guru-guru di NTT masih belum mendapat kejelasan informasi terkait dengan bukan menerima SK, tetapi terkait dengan tahapan lanjutan setelah mereka lulus. Saya sedikit menginformasikan untuk teman-teman sekalian, di bulan Maret kemarin, tanggal 21 sampai tanggal 23, saya mewakili PGRI Flores Timur bersama dengan beberapa rekan dari pengurus PGRI Nusa Tenggara Timur. Kami mengikuti konferensi kerja nasional PGRI di Yogyakarta. Dan pada kesempatan itu, saya juga mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, dan poin pertama yang saya sampaikan waktu itu dari dua poin yang saya dorong. Pertama itu berkaitan dengan P3K untuk angkatan yang kedua untuk guru-guru Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bersama bahwa untuk angkatan yang kedua untuk guru-guru di NTT yang dinyatakan lulus itu kurang lebih 1.638 guru. Nah, persoalannya sekarang adalah 1.638 guru ini belum bisa melakukan apa-apa setelah dinyatakan lulus. Jadi bisa dibayangkan ya teman-teman sekalian, bahwa proses yang tidak mudah, mulai dari mereka mengakses informasi, kemudian mereka melakukan pendaftaran, mengupload berkas, kemudian menyiapkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan mengeluarkan sejumlah materi untuk mengikuti seleksi ini. Dan kemudian pada akhirnya sudah dinyatakan lulus. Tetapi apa yang terjadi? Setelah dinyatakan lulus, tidak ada kelanjutan. Bahkan informasi yang diberikan dari lembaga terkait, dalam hal ini BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa peserta yang lulus tidak boleh melakukan apa-apa dulu pada sistem yang disiapkan untuk pengisian dokumen-dokumen mereka. Sehingga sampai pada tahapan masa waktu pengisian daftar wilayah hidup yang harus dilakukan pasca kelulusan, itu pun belum dilakukan. Kesempatan itu juga belum mereka dapatkan. Dan sampai hari ini dapat dibayangkan jika belum juga ada informasi yang disampaikan oleh pemerintah terkait berkaitan dengan kondisi ini, maka memang sangat memprihatinkan. Saya secara pribadi dan memang dalam diskusi di PGRI Kabupaten Flores Timur selalu ingin menyuarakan aspirasi ini, dan beberapa langkah sudah kami lakukan, baik mengundang guru-guru yang lolos P3K di angkatan yang kedua untuk berdiskusi bersama melalui media Zoom, kemudian beberapa tulisan di media online dan juga cetak, dan terakhir kemarin bagaimana kami mendorong itu dalam aspirasi kami di PGRI Pusat yang juga sudah dibawakan ke Komisi 10 DPR RI. Namun sampai hari ini ya kita belum dapatkan jalan keluar yang mengembirakan. Ada beberapa informasi yang berkembang yang menduga bahwa keterlambatan proses ini sangat erat kaitan hubungannya dengan anggaran, karena memang
belum dipastikan jelas soal anggaran ini. Sehingga pada titik ini ya, kalau kita mau menyampaikan catatan secara kritis, kan begini, sebuah negara, sebuah lembaga besar yang tidak mungkin ceroboh atau kecolongan melakukan satu hal yang kemudian kondisinya seperti hari ini. Nah, dapat dibayangkan informasinya langsung dibuka secara resmi oleh lembaga negara. Guru-guru menyambut baik itu, ini sebagai satu pintu masuk untuk ada peningkatan kesejahteraan. Tapi hari ini kondisinya demikian, sehingga mestinya lembaga-lembaga pemerintahan juga secara kontinu terus memberikan informasi-informasi resmi apapun kondisinya. Karena di lapangan saat ini berdasarkan informasi yang kita himpun, itu sejumlah guru sudah tidak mendapat pekerjaan lagi setelah dinyatakan lulus. Sejumlah guru kemudian mengajar tapi tidak mendapatkan upah karena dia sudah dinyatakan lulus. Ini beberapa kondisi yang memang memprihatinkan sekali lagi. Sehingga kalau dari guru-guru sendiri, ya apa yang mereka bisa lakukan? Apa yang mereka bisa lakukan? Sekarang yang kita harapkan itu adalah ya di pemerintahan minimal ada informasi yang secara kontinu untuk teman-teman guru kita yang mengalami ini. Saya coba mengakses informasi yang dapat saya share pagi ini ya teman-teman sekalian. Saya bacakan satu tulisan di sini dari Kompasiana, ditulis oleh Pak Yasintus Ariman. Iya. Judulnya begini teman-teman. Belum ada anggaran, nasib P3K guru NTT yang lulus tahap 2 menggantung. Ini dirilis 16 Maret 2022 kemarin. Di foto yang digunakan di bagian depan ini, foto untuk berita ini beliau tangkap layar dari websitenya BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tertulis begini, info seleksi CASN 2021. Peserta seleksi P3K guru yang dinyatakan lulus seleksi P3K guru tahap 2 belum diperkenankan untuk melakukan apa-apa sampai ada pengumuman resmi dari BKD Provinsi NTT. Pengumuman resmi akan disampaikan melalui website BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan media sosial BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silakan akses website BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan media sosial BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik di Facebook, Instagram, dan Twitter. Untuk informasi terbaru terkait seleksi CSN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini tampilan dari berita ini yang menjadi foto yang digunakan. Nah, saya bisa bacakan beritanya ini. Persoalan klasik tentang guru honorer di negeri ini belum habis terurai. Walau ada angin segar yang sudah dicanangkan Kemendikbudristek mengenai perekrutan 1 juta guru P3K. Kebijakan ini tentunya memberikan harapan bagi guru yang selama ini menyandang status honorer baik yang ada di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Jadi memang teman-teman sekalian, benar apa yang dikatakan ditulis di sini, bahwa informasi dari Kemendikbudristek tentang 1 juta guru itu yang direkrut melalui jalur P3K memang sangat mengembirakan. Siapa yang tidak gembira menerima kabar itu? Karena kondisi di lapangan saat ini kan beban kerja yang tinggi untuk teman-teman kita guru honor, tetapi secara kesejahteraan memang sangat terbatas. Dan ini menjadi angin segar, menjadi informasi yang sangat baik, dan memang guru sangat antusias untuk mengikut ini. Nah, jika kondisinya hari ini seperti yang kita gambarkan tadi,
bagaimana perasaan seorang guru yang tadi sudah sangat bergembira, tapi kemudian di tengah jalan seperti ini kondisinya. Berikut alinea berikutnya, apalagi sejak awal telah ditegaskan bahwa anggaran ada dan tidak dibebankan kepada daerah. Setiap daerah pun diminta untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya demi tercapainya 1 juta P3K guru. Nah ini dinyatakan dengan terang benderang bahwa anggarannya disiapkan, tidak dibebankan kepada daerah. Daerah diminta untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya untuk menggenapi 1 juta P3K guru ini. Bahkan ada beberapa pergeseran jadwal P3K hanya karena kuotanya belum mencukupi 1 juta. Gitu. Ini kan satu hal yang memprihatinkan sekali lagi. Gitu. Berikut. Hal ini juga yang pasti mendorong semua daerah untuk menjadikan formasi sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Tak terkecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 8.321 formasi P3K guru tahun 2021. Dalam pelaksanaannya tahap 1, dari 8.570 yang mendaftar ada 1.417. Dalam pelaksanaannya tahap 1, dari 8.570 yang mendaftar ada 1.417 orang yang dinyatakan lulus dan mengisi formasi. Tahap 1 ini tidak memiliki kendala. Semua peserta telah mengisi daftar riwayat hidup DRH sesuai jadwal. Dan ini sedang menunggu SK pengangkatan dan surat perintah melaksanakan tugas SPMT. Beda dengan nasib yang dialami oleh sesama calon P3K guru NTT yang dinyatakan lulus seleksi tahap 2. Pada prosesnya ada 9.401 orang yang hadir dan mengikuti seleksi. Dan yang dinyatakan lolos ada 1.638 orang. Hingga saat ini belum ada kepastian tentang proses kelanjutannya. Jadwal pengisian DRH sudah berakhir dan BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur masih enggan memberikan instruksi untuk mengisi DRH. Nah, tadi teman-teman sekalian, sudah dinyatakan lulus, yang mana tahap selanjutnya sama seperti tahap 1 tadi adalah pengisian daftar riwayat hidup. Tidak ada petunjuk untuk itu sama sekali. Sehingga ya teman-teman kita 1.638 orang ini dinyatakan lulus, bergembira di hari itu, lalu hari ini mereka sangat bersedih karena tidak ada kejelasan informasi dan petunjuk lainnya bisa menjadi pedoman untuk itu. Peserta seleksi P3K guru yang dinyatakan lolos seleksi P3K guru tahap 2 belum diperkenankan untuk melakukan apa-apa sampai ada pengumuman resmi dari BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, hari ini belum ada informasi resmi itu. Kenyataannya, BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memberikan kepastian kapan akan dilakukan pengisian DRH. Jadwal pengisian DRH sudah berakhir. Keadaan ini membuat para calon P3K guru tahap 2 merasa cemas. Kegelisahan ini semakin diperkuat dengan status pada akun SSCSN masing-masing individu yang menyatakan, masa pengisian DRH sudah berakhir. Apakah Anda ingin mengundurkan diri? Silakan unggah surat pengunduran diri Anda. Nah ini di sistem muncul lagi seperti ini. Masa pengisian DRH sudah berakhir. Apakah Anda ingin mengundurkan diri? Silakan unggah surat pengunduran diri Anda. Baru dinyatakan lulus, sistem tidak membuka ruang untuk Bapak Ibu guru yang lulus ini mengisi DRH, daftar riwayat hidup. Nah tiba-tiba muncul pengisian, masa pengisian DRH sudah berakhir. Apakah Anda ingin mengundurkan diri? Silakan unggah surat pengunduran diri Anda. Cemas, sakit hati, gelisah, menyelimuti teman-teman guru. Ini tampilannya. BKD Provinsi NTT rupanya mengetahui kegelisahan para calon P3K guru tahap 2 yang sudah dinyatakan lulus. Dalam pengumuman resminya melalui website BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur, poin 3 dan 4 menyatakan demikian. Ini penulis mengutip ini ya. Poin 3, bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum menyampaikan pengumuman hasil kompetensi 2 calon P3K guru tahun 2021 sesuai surat Kepala BKN sebagaimana tersebut pada poin 1, dan belum menyampaikan pengumuman pemberkasan penetapan NIP P3K sesuai surat BKN
sebagaimana tersebut pada poin 2. Karena pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia terkait anggaran P3K Guru tahun anggaran 2022. 4. Memperhatikan informasi sebagaimana tersebut pada poin 1 sampai poin 3 di atas. Maka diinformasikan kepada para calon P3K Guru tahap 2 lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tidak melakukan apa-apapun terkait penyampaian usulan pengunduran diri yang muncul pada akun masing-masing pada laman BKN sampai ada pengumuman resmi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang pengisian DRH dan unggah berkas pengusulan penetapan NIP P3K Guru tahap 2. Jadi teman-teman sekalian, dari BKD Provinsi yang sebagai lembaga yang memberikan petunjuk resmi untuk tahapan ini menyampaikan bahwa jangan melakukan apa-apa dulu. Itu. Berdasarkan pernyataan pada poin 3 ini bisa dipastikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memiliki anggaran untuk menggaji peserta yang lulus P3K Guru tahap 2. Pemerintah provinsi sedang berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah, di sini letaknya. Jadi diduga bahwa anggaran untuk menggaji peserta yang lulus P3K untuk tahap yang kedua ini belum ada kepastiannya. Pemerintah masih konsultasi dengan keuangan sehingga proses lanjutan setelah lulus pun belum dibuka uang itu untuk teman-teman sekalian. Penulis mengutip juga dari laman Fox ntt.com ya tanggal 4 Februari 2022 memberitakan bahwa langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov NTT adalah menyurati Menteri Keuangan Republik Indonesia dan kementerian terkait guna menambahkan alokasi DAU, dan hingga saat ini belum ada jawaban. Jadi ini langkah yang dilakukan tapi juga belum mendapat jalan keluar yang mengembirakan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan pernyataan pihak terkait pada waktu pengumuman seleksi guru P3K tahun 2021 sebagaimana yang ditayangkan di live tanggal 23 November 2020 lalu. Hal ini sudah ditayangkan di akun YouTube Kemendikbud RI. Salah satu poinnya menunjukkan bahwa pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Jadinya daerah sekali lagi tidak perlu khawatir mengajukan formasi sesuai kebutuhan karena anggaran sudah disiapkan. Nah ini siapa yang kemudian nanti akan bertanggung jawab dengan informasi ini? Bahwa dikatakan pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Jadinya daerah sekali lagi tidak perlu khawatir mengajukan formasi sesuai kebutuhan karena anggaran sudah disiapkan. Perlu diketahui bahwa para guru honorer yang mengikuti seleksi guru P3K tahap 2 berasal dari sekolah negeri, sekolah swasta, dan para lulusan PPG. Ada banyak guru honorer yang mengabdi di sekolah swasta yang sudah diberhentikan dari sekolahnya karena mereka sudah dinyatakan lulus P3K guru tahap 2. Dan sekolah sudah merekrut guru-guru baru sebagai pengganti. Bayangkan teman-teman sekalian. Banyak juga dari antara mereka yang sudah menikmati tunjangan profesi guru. Rupanya tunjangan itu bakal tidak mereka dapatkan lagi di tahun anggaran yang berjalan karena mereka sudah tidak mengajar lagi. Wah, ini sangat menyakitkan teman-teman sekalian. Nasib calon P3K guru tahap 2 yang berasal dari sekolah swasta sepertinya menggantung. Tuntutan kebutuhan pokok harian tentu tidak bisa digantung. Harapannya, semoga koordinasi pihak terkait antara Pemprov NTT dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bisa berjalan lebih lancar, sehingga nasib 1.638 guru P3K guru tahap 2 lingkup Pemprov NTT yang telah dinyatakan lulus tidak dibiarkan menggantung tanpa ada kepastian. Ini teman-teman sekalian ya, informasi yang kami bisa tampilkan, dan kondisinya demikian bahwa belum ada kejelasan informasi terkait dengan rekan-rekan guru yang lulus P3K tahap 2 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi lain, bagaimana kita juga belum mendapatkan informasi-informasi resmi dari lembaga terkait. Dan di laman Facebook setiap hari, bagaimana kita melihat di daerah lain menerima SK-nya, menerima SK P3K. Ini membuat kita semakin gelisah, semakin cemas.
apalagi tidak mendapatkan respon atau informasi, konfirmasi balik dari lembaga yang terkait. Di akhir informasi ini saya mau sampaikan secara lembaga PGRI terus menyuarakan ini, dan kemarin Ibu Ketua Umum PGRI Profesor Dr. Unifa Rosidi Magister Pendidikan sangat tegas di Komisi 10 menyampaikan kritik kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia bahwa jangan sampai informasi yang disebarkan, diberikan itu sekedar hanya untuk mau menghibur guru, tetapi praktek di lapangan yang tidak sesuai dengan yang diinformasikan sebelumnya. Dan ini menjadi catatan kritis kita bersama. Kita harus terus berjuang. Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan, karena ini berkaitan dengan nasib.